Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timothy Marbun. Saudara, sidang pembunuhan berencana Yosua akan berlanjut pada hari ini. Menurut rencana, sidang akan berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Sidang lanjutan pembunuhan Yosua kembali digelar untuk kelima terdakwa utama pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Sidang akan menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dan hari ini selain sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua juga akan digelar sidang perintangan penyidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Ya, ada dua sidang yang akan berlangsung hari ini, sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dan sidang kasus perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan simak perkembangannya bersama jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo di sana. Renata, selamat pagi. Ada dua sidang hari ini yang akan dilangsungkan terkait dengan kasus yang sama sebenarnya, yaitu kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan yang juga terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Bagaimana nanti ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apakah juga akan berbeda waktu pelaksanaannya? Dan siapa saja rencananya ahli maupun saksi yang akan dihadirkan dalam kedua sidang ini, Renata? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Benar sekali, pada hari ini akan dilaksanakan sidang untuk dua perkara yang berbeda, yakni kasus pembunuhan berencana dan juga kasus perintangan penyidikan. Untuk sidangnya sendiri ini nanti akan ada 3 sidang yang akan diselenggarakan di ruangan yang berbeda, namun untuk waktunya akan diselenggarakan secara bersamaan. Untuk kasus pembunuhan berencana sendiri, agendanya ini adalah pembelaan di mana nantinya pengacara dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan memanggil saksi yang meringankan, yakni saksi ahli, maksud kami ahli pidana dan juga ahli psikologi, yang dimana nantinya ini akan dihadirkan pula 5 terdakwa seperti biasa. Eliezer pun juga nantinya akan dipisah dari 4 terdakwa lainnya. Kalau kita lihat dari ahli yang dipanggil di sini ada pidana dan psikologi, tidak jauh berbeda dengan ahli yang dipanggil kemarin oleh jaksa penuntut umum. Tentu yang akan digali lebih dalam ini adalah terkait psikologi dari masing-masing terdakwa, terkhusus dari Putri Chandrawati yang dimana ia masih menggunakan narasi terkait dengan kekerasan seksual. Selain itu juga nantinya Timothy akan dilaksanakan sidang untuk obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang dimana ada 2 sidang yang akan diselenggarakan secara bersamaan di ruangan yang terpisah. Untuk yang pertama di sini ada sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum memanggil saksi mahkota yakni Arif Rahman Arifin dan juga Baikuni Wibowo. Kalau yang kita lihat di sini juga nantinya akan diselenggarakan di ruang sidang utama tempat saya melaporkan. Kalau kita lihat juga dari saksi yang dihadirkan oleh JPU, di sini ada Arif Rahman dan juga ada Baikuni Wibowo, yang berarti ini kemungkinan akan digali lebih dalam terkait dengan mereka yang secara teknis memang terlibat dalam pengerusakan dari rekaman video CCTV, yang dimana kita ketahui Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto memang menonton video ataupun rekaman CCTV dari laptop milik Baikuni Wibowo, yang dimana juga sudah diketahui ada flash disk yang tertancap di laptop Baikuni Wibowo. Selain itu juga kita ketahui, Timothy dan juga saudara, dari Baikuni Wibowo sendiri juga sempat menyalin rekaman video CCTV di hard disk miliknya, sehingga tentu saja itu yang kita bisa prediksi apa yang kemudian akan digali. Kemudian juga Timothy dan juga saudara, sidang lainnya di sini akan diselenggarakan sidang lanjutan perintangan penyidikan untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, yang dimana agendanya ini adalah pemanggilan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum yang akan diselenggarakan di ruang sidang ketiga. Dan untuk ahli-ahli yang dipanggil di sini ada ahli ITE dan juga Puslap 4. Untuk sekarang dari informasi yang kami dapatkan di sini ahli Puslap 4-nya adalah Heri Prianto dan juga ahli ITI-nya di sini adalah Roni. Tentu kalau kita lihat dari terdakwa
Di sini ada Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto yang dimana tadi saya sudah jelaskan dua terdakwa ini memang yang secara langsung, secara teknis terlibat dalam pengerusakan barang bukti, dalam hal ini adalah rekaman CCTV. Sehingga Timothy dan juga saudara kita bisa pastikan apa yang kemudian digali nantinya kepada para ahli, tentu terkait dengan ITE, Undang-Undang ITE, kemudian juga dari bidang Puslap 4 sendiri, yang dimana kita ketahui Puslap 4 memiliki wewenang untuk menentukan apakah dari video rekaman CCTV ini ada manipulasi atau tidak, ataupun dari barang-barang elektronik seperti laptop, flash disk, hard disk ini kemudian apakah memang rusak ataupun dirusak oleh manusia atau terjadi memang karena kerusakan yang disebabkan oleh sistem dari alat elektronik tersebut. Timothy. Ya, Renata, terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, apakah ini juga namanya sudah diketahui, dan khususnya untuk ahli psikologi, apakah ini memang diketahui pernah menangani Ibu Putri, atau apa yang sudah diketahui sejauh ini terkait dengan kedua orang ini? Iya, Timothy dan juga saudara, saya sendiri sudah sempat menghubungi salah satu kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun hingga saat ini memang untuk nama, kemudian berapa banyak ahli yang dihadirkan, apakah ahli ini memang sempat terlibat langsung dalam pemeriksaan dari Putri Chandrawati ini masih kita terus gali. Namun untuk sekarang informasinya adalah memang untuk ahlinya sendiri ini yang baru diketahui adalah ahli pidana dan psikologi. Timothy, kalau misalnya kita melihat dari persidangan sebelumnya, tentu kita bisa mencatat beberapa poin yang dimana cenderung menguntungkan pihak dari Putri Chandrawati, yang dimana dari ahli psikologi kemarin sendiri ini menyebutkan bahwa keterangan yang diperoleh dari Putri Chandrawati saat dilakukan assessment oleh Apsifor begitu, keterangan-keterangan dari Putri Chandrawati terkait dengan kekerasan seksual yang dialami di Magelang ini cenderung bisa dipercaya. Ini yang kemudian menguntungkan dari pihak Putri Chandrawati, dan kemudian untuk hari ini akan dilakukan lagi pemeriksaan atau mendengarkan keterangan dari ahli psikologi, dan tentu ini yang juga kemudian nantinya akan dimanfaatkan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk kemudian bagaimana membuat sebuah pembelaan yang meringankan kliennya. Timothy. Baik, terima kasih Renata Manggalo melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan nantikan berlangsungnya ketiga sidang ini untuk dua kasus, yaitu kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Kita akan kembali ke Anda nanti, Renata.